Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Putri Herliani dengan nomor induk mahasiswa 0545413333 dari UPBJJ Surakarta. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas 3 dari mata kuliah penyuluhan pertanian. Untuk soal yang pertama yaitu, mengapa tujuan komunikasi yang jelas merupakan hal yang penting? Tujuan komunikasi yang jelas sangat penting karena komunikasi bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga mengarah pada perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku sasaran. Dalam konteks penyuluhan pertanian, kejelasan tujuan komunikasi membantu penyuluh menentukan arah pesan yang disampaikan, serta bentuk tindak lanjut yang diharapkan dari petani atau masyarakat. Jika tujuan komunikasi tidak dapat dirumuskan dengan cara yang jelas, maka informasi yang diberikan berpotensi tidak dipahami secara tetap oleh sasaran, sehingga proses inovasi menjadi tidak efektif. Tujuan komunikasi menentukan isi dan metode penyuluhan yang digunakan. Dengan tujuan yang jelas, penyuluh bisa merancang pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan komunikasi sasaran, serta mengevaluasi apakah hal komunikasi sudah mencapai perubahan yang diharapkan. Sebaliknya, komunikasi yang tidak memiliki arah berpotensi menciptakan kebingungan dan membuang waktu serta sumber daya alam. Untuk soal yang kedua yaitu, kategori auditor mana yang membutuhkan perhatian dari penyuluhan? Jelaskan alasannya. Dalam teori difusi inovasi ditemukan oleh Everest M. Rogers, masyarakat dibagi menjadi 5 kategori adopter, yaitu inovator, early adopter, early majority, later majority, dan laggard. Di mana kelima kategori tersebut, kelompok early majority dan later majority merupakan kelompok yang paling membutuhkan perhatian dari penyuluhan. Kategori early majority adalah mereka yang mulai tertarik mengadopsi suatu inovasi setelah melihat bukti keberhasilan dan dari inovator dan early adopter. Mereka tidak terburu-buru dalam menerima hal baru, tetapi mereka memiliki potensi yang sangat besar sebagai penggerak perubahan karena jumlahnya yang relatif banyak. Sementara itu, kelompok later majority bersifat lebih hati-hati dan cenderung skeptis terhadap inovasi baru. Mereka biasanya baru bersedia mengadopsi setelah tekanan sosial atau karena merasa tertinggal dari kelompok lainnya. Karena dua kelompok ini mewakili mayoritas populasi, perhatian penyuluhan sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan mereka terhadap manfaat inovasi. Penyuluhan perlu menunjukkan bukti nyata dari keberhasilan inovasi, memberikan pendampingan, dan menjelaskan dengan bahasa yang sederhana dan inovasi dapat diterima dan diadopsi secara luas. Rogers 2003 menekankan bahwa keberhasilan difusi inovasi sangat bergantung pada bagaimana penyuluh menjabatani inovasi kepada kelompok masyarakat ini. Untuk soal yang ketiga adalah, dari berbagai pendekatan penyuluhan, mana yang paling baik? Jelaskan alasannya. Pendekatan penyuluhan yang paling efektif dan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan adalah pendekatan partisipatif. Dalam pendekatan ini, petani atau masyarakat secara langsung dilibatkan aktif dalam seluruh proses penyuluhan, mulai dari identifikasi masalah, penyuluhan rencana, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi. Pendekatan ini tidak memposisikan penyuluh sebagai sumber pengetahuan tunggal, melainkan sebagai fasilitator yang mendorong masyarakat untuk menggali solusi dan kondisi mereka sendiri. Keunggulan pendekatan partisipatif terletak pada kemampuan untuk menciptakan rasa memiliki terhadap program yang dijalani. Ketika petani merasa dilibatkan, mereka cenderung lebih berkomitmen untuk menerapkan dan memperhatikan inovasi yang diperkenalkan. Selain itu, pendekatan ini memperkuat kemandirian petani dalam mengambil keputusan dan sangat cocok diterapkan di masyarakat yang majemuk seperti di pedesaan Indonesia. Penyuluhan yang efektif adalah penyuluhan yang memperkuat kapasitas masyarakat untuk berpikir dan bertindak
sendiri, bukan sekedar mengikuti perintah dari luar. Oleh karena itu, pendekatan pasif dinilai lebih berkelanjutan, memanusiawi, dan mampu memberdayakan petani secara nyata dibandingkan pendekatan top-down atau dari atas ke bawah yang lebih bersifat memaksa program. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.